Halo teman-teman, perkenalkan saya Jasya NIM 21134007, kelas BKI 3A, mata kuliah Psikologi Perkembangan, dosen pengampu Imalatul Hairaj MPD. Selanjutnya, baik teman-teman, saya mau menjelaskan dengan tema perkembangan fisik, kognitif, agama, dan moral pada anak usia dini. Kan di situ perkembangan fisik pada anak usia dini itu yang pertama tinggi, yang kedua berat, yang ketiga pertandingan tubuh, yang keempat postur tubuh, yang kelima tulang dan otot, yang keenam lemak, yang ketujuh gigi. Nah, yang dimaksud yang pertama itu tinggi pertambahan tinggi badan setiap tahunnya rata-rata 3 inci pada usia 6 tahun. Tinggi anak rata-rata 46,6 inci. Yang kedua berat pertambahan berat badan setiap tahunnya rata-rata 3-5 pon pada usia 6 tahun, kurang lebih 7 kali berat pada waktu lahir. Anak perempuan rata-rata 48,5 pon dan laki-laki 49 pon. Yang ketiga perbandingan tubuh. Penampilan bayi tidak tampak lagi, wajah tetap kecil tetapi dagu tampak jelas dan leher lebih memanjang, gumpulan tubuh berkurang dan tubuh cenderung berbentuk kerucut dengan perut yang rata dan dada yang lebih bidang, bahu lebih luas dan persegi, lengan dan kaki lebih panjang dan lurus, tangan dan kaki lebih besar. Yang keempat postur tubuh. Perbedaan dalam tubuh pertama kali tampak jelas pada awal masa kanak-kanak. Ada yang postur tubuhnya gemuk lembek endomorfik, ada yang kuat berotot mesomorfik, ada yang relatif kurus ektomorfik. Yang kelima tulang dan otot. Tingkat pergeseran otot bervariasi pada bagian tubuh mengikuti hukum perkembangan. Arah otot menjadi lebih besar, beratnya bertambah. Yang keenam ada lemak. Anak yang cenderung bertubuh endomorfik lebih banyak jaringan lemaknya daripada jaringan ototnya, sedangkan mesomorfik sebaliknya, dan yang bertubuh ektomorfik mempunyai otot yang kecil dan sedikit jaringan lemak. Yang ketujuh gigi. Selama 4-6 bulan pertama dari awal masa kanak-kanak, 4 gigi bayi terakhir geraham belakang muncul. Selama setengah tahun terakhir gigi bayi mulai tanggal digantikan oleh gigi tetap. Jadi perkembangan fisik pada anak usia dini, masa anak-anak awal early childhood merupakan periode perkembangan yang terjadi mulai akhir masa bayi hingga sekitar usia 5 atau 6 tahun. Kadang periode ini disebut tahun prasekolah. Prasekolah dasar biasanya menandai akhirnya periode ini. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa masa kanak-kanak awal masa perkembangan anak dari usia 2 tahun sampai usia 6 tahun, yang mana bisa disebut juga dengan periode prasekolah. Jadi perkembangan fisik merupakan dasar bagi kemajuan perkembangan berikutnya dengan meningkatnya pertumbuhan tubuh baik berat badan maupun tinggi badan, serta kekuatan yang memungkinkan anak untuk lebih aktif dan berkembang keterampilan fisiknya, dan juga berkembangnya eksplorasi terhadap lingkungan tanpa bantuan orang tuanya. Nah, itu kan teman-teman materi yang pertama yang saya udah dijelaskan. Materi yang selanjutnya itu materi yang kedua itu perkembangan kognitif pada anak usia dini. Jadi perkembangan kognitif pada anak usia dini itu, kognisi artinya kemampuan berpikir, kemampuan menggunakan otak. Perkembangan kognisi berarti perkembangan anak dalam menggunakan kekuatan berpikirnya. Dalam perkembangan kognitif anak, dalam hal ini otaknya mulai mengembangkan kemampuan untuk berpikir, belajar, dan mengingat. Jadi secara struktur, otak terdiri dari 3 bagian: brainstem, midbrain, dan cerebrum. Brainstem itu termasuk di dalamnya cerebrum yang berfungsi sebagai pengontrol keseimbangan dan koordinasi. Midbrain yang berfungsi sebagai stasiun pengulang atau penyumbang dan pengontrol pernapasan dan fungsi menelan. Cerebrum yang berfungsi sebagai pusat otak yang paling tinggi yang meliputi belahan otak kiri dan kanan, left and hemispheres, dan sebagai pengikat saraf-saraf yang berhubungan dengannya.
Proses pertumbuhan otak menurut para ahli melalui 3 tahap, yaitu yang pertama produksi sel. Produksi sel cell production, yaitu bahwa sel-sel itu telah diproduksi di antara masa 8 sampai 16 minggu setelah masa konsepsi. Yang kedua, perpindahan sel cell migration, yaitu bahwa neuron itu bermigrasi melalui daya tarik kimia ke lokasi-lokasi sasaran yang semestinya. Yang ketiga, elaborasi sel elaboration, yaitu terjadinya proses di mana akson jaringan saraf panjang bodi sel dalam neuron dan dendrit jaringan saraf pendek bodi sel dalam neuron membentuk saraf sinapsis, ruang kecil di antara neuron-neuron di mana kegiatan saraf terkomunikasikan antara sel yang satu dengan yang lain. Materi yang ketiga, perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Jadi perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini itu menurut Piaget dalam bukunya Elizabeth de Hurlock, perkembangan moral terjadi dalam 2 tahapan yang jelas. Tahap pertama disebut Piaget tahap realis moral atau moralitas atau pembatasan. Tahap kedua disebutnya tahap moralis otonomi atau moralitas oleh kerjasama atau hubungan timbal balik. Jadi perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini itu deskripsi teori pengembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan latihan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia karangan W.J.S. Darminto dinyatakan bahwa nilai adalah harga, sedangkan menurut Henry Hazlitt mengemukakan bahwa nilai adalah suatu kualitas atau penghargaan terhadap sesuatu yang dapat menjadi dasar penentu tingkah laku seseorang. Yang dimaksud dengan moral yaitu secara etimologis kata moral berasal dari bahasa Latin mos, yang artinya tata cara, adat istiadat, atau kebiasaan, sedangkan jamaknya adalah mores. Dalam arti kebiasaan atau adat istiadat, kata moral mempunyai arti yang sama dengan kata Yunani ethos yang berarti etika. Yang selanjutnya itu pengembangan nilai agama dan moral anak usia dini itu macam-macam nilai agama dan moral pada anak usia dini. Ada kejujuran, disiplin, perhatian, dan peduli pada orang lain, menghormati orang lain, keadilan, kemandirian, tanggung jawab. Kejujuran menjadi penting karena dengan mengakui apa yang ia pikirkan, ia rasakan, dan ia lakukan, sebagaimana adanya seseorang dapat terhindar dari rasa bersalah yang timbul akibat kebohongan yang ia lakukan. Disiplin, dengan disiplin anak dapat memperoleh batasan untuk memperbaiki yang salah. Bahkan dijelaskan bahwa disiplin dapat memenuhi kebutuhan anak dalam banyak hal karena dengan disiplin anak dapat berpikir dan menentukan sendiri tingkah laku sosialnya sesuai dengan lingkungan sosialnya. Perhatian dan peduli pada orang lain. Setiap orang senang ketika diperlakukan dengan baik oleh orang lain. Bahkan setiap orang akan ikut merasakan kebahagiaan ketika melihat orang lain baik dan perhatian pada orang lain. Menghormati orang lain, menghargai dan menghormati orang lain berarti memperlakukan orang lain dengan baik dan manusiawi. Sikap menghargai dan menghormati orang lain tidak tumbuh begitu saja dalam diri seseorang anak. Keadilan,
Biasanya anak yang memiliki perasaan adil menjadi peka terhadap unsur-unsur moral lainnya dan selalu membela yang benar. Kemandirian dengan perasaan senang bermain bersama teman sebayanya, setahap demi setahap anak-anak mulai siap untuk sekolah tanpa harus ditunggu. Anak dibiasakan hidup tertib dan teratur serta bertanggung jawab terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Tanggung jawab nilai tanggung jawab di sekolah dapat dilakukan melalui permainan atau tugas-tugas yang menggunakan alat. Melalui kegiatan dan kebiasaan yang seperti itu, anak-anak diajarkan untuk tahu bagaimana menjaga dan memelihara permainan dan peralatan yang digunakan. Materi yang selanjutnya itu pola-pola pengembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Ada 5, yaitu pola asuh yang memanjakan, pola asuh memberikan, pola asuh otoriter, dan pola asuh otoritatif, dan pola asuh demokratis. Nah, pola asuh yang memanjakan itu dalam hal ini masih ada orang tua yang mengertikan kasih sayang dengan memanjakan yang berlebihan hingga segala sesuatu yang diberikan kepada si anak di luar batas kewajaran. Pola asuh membiarkan itu, pola ini dilakukan oleh orang tua dengan membiarkan anak sendiri tanpa mengarahkan sehingga anak dapat membuat apa saja sesuai keinginannya. Pola asuh otoriter. Dalam pola ini orang tua bertindak bahwa sesuatu yang menjadi aturannya harus dijalani dan dipatuhi oleh anak. Pola asuh otoritatif itu pola asuh yang wajar dan tempat untuk membantu perkembangan potensi-potensi anak yang di bawahnya sejak lahir dalam penerapan. Pola asuh demokratis. Pola asuh ini bertolak belakang dengan pola asuh otoriter. Materi yang selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Jadi faktor perkembangan awal dan faktor penghambat perkembangan anak usia dini. Faktor perkembangan awal sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa perkembangan awal 0-5 tahun adalah masa-masa kritis yang akan menentukan perkembangan. Adanya perbedaan tumbuh kembang antara anak yang satu dengan yang lainnya dipengaruhi oleh hal sebagai berikut. Faktor penghambat perkembangan anak usia dini: gizi buruk yang mengakibatkan energi dan tingkat kekuatan menjadi rendah, cacat tubuh yang mengganggu perkembangan anak, tidak adanya kesempatan untuk belajar apa yang diharapkan kelompok sosial di mana anak tersebut tinggal, tidak adanya bimbingan dalam belajar PAUD, rendahnya motivasi dalam belajar. Demikian materi yang saya sampaikan, mungkin segitu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.